Cek, cek, cek. Tes, tes, tes. 1, 2, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'athu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahu alaihi. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah menjanjikan ampunannya bagi orang-orang mukmin di bulan Ramadan yang lalu. Dia pula zat yang telah menjanjikan besarnya pahala bagi orang mukmin yang melanjutkan istiqomah setelah berlalu bulan suci Ramadan. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pula senantiasa kepada kekasih kita, pemimpin kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memulai kajian kita pasca Ramadan, saya ingin menyampaikan doa yang dibaca oleh para sahabat ketika berjumpa pada saat 1 Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semua selama bulan suci Ramadan. Kullu am wa antum bi khairin wa ja'alna minal a'idin wal fa'idin. Semoga semua kita dalam keadaan baik, dalam keadaan aman dan dalam keadaan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua golongan orang-orang yang masuk dalam golongan orang-orang yang suci dan orang-orang yang menang selama bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita di bulan Sya'ban yang lalu, pembahasan seputar salat berjamaah. Kita sudah membahas tentang hukum salat berjamaah, hukum seputar adzan. Sekarang kita akan membahas hukum-hukum seputar imam salat berjamaah. Yang pertama, tidak ada syarat bagi siapa saja yang menjadi imam salat. Imam salat sah, yang terpenting dia adalah seorang laki-laki dan muslim. Hanya ulama berbeda pendapat apakah boleh laki-laki muslim akil balik. Ulama berbeda pendapat apakah boleh anak-anak yang mumayyiz itu menjadi imam salat dalam salat 5 waktu atau salat fardu. Para ulama sepakat kalau anak-anak yang belum akil balik menjadi imam salat dalam salat sunnah atau salat yang nafilah, misalnya salat tarawih, salat tahajud, maka para ulama sepakat boleh. Namun mereka berbeda pendapat apakah boleh anak-anak itu yang belum balik menjadi imam salat dalam salat fardu atau salat 5 waktu. Pada zaman Nabi SAW, Nabi pernah menyuruh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah putranya Umar bin Khattab untuk menjadi imam salat
dan makmumnya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman min kibari sahabat, sahabat-sahabat senior. Namun waktu itu sholatnya bukan sholat 5 waktu, tapi bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Sehingga para ulama sepakat laki-laki atau anak-anak laki-laki yang telah mumayyiz berusia 7 tahun ke atas itu boleh menjadi imam sholat sunnah, bukan imam sholat wajib. Hanya saja ada perbedaan antara anak-anak di zaman kita sekarang laki-laki sama anak-anak laki-laki di zaman Nabi. Di zaman Nabi anak laki-laki itu sudah dikhitan sejak akikah. Jadi Nabi itu di zaman Nabi anak-anak laki-laki itu dikhitan, disunat ya, dikhitan itu di saat akikah. Pas akikah lahir 7 hari langsung dikhitan. Cukur rambut, cukur juga yang dibawanya. Potong rambut, potong juga dibawanya. Gitu. Dua-duanya. Meskipun kalau yang di atas itu kalau kepalanya dikasih gundul, botak. Kalau yang di bawah enggak usah gundul, yang penting dipotong. Gitu. Tidak perlu dikasih gundul, yang penting dipotong. Nah, jamaah Allah, kalau sekarang kan anak-anak sekarang anak laki-laki biasanya kalau kita ini paling kelas 5 SD, kelas 6 SD atau bahkan masuk SMP baru dikhitan. Ya, sehingga otomatis kalau dia belum dikhitan maka dia belum suci dari hadas. Ya, belum suci belum suci dari najis. Ya, belum suci dari najis karena ketika dia buang air kecil itu di zakarnya, di kemaluannya masih menyimpan kotoran atau air seni, ya, sisa air seni disimpan di zakarnya. Karena itu jamaah rahmatullah, kalau anak-anak sekarang menjadi imam sholat, pastikan dia sudah dikhitan. Ya, misalnya anak SMP kelas 1 atau anak SD kelas 5 dipasang jadi imam sholat tarawih, pastikan anak itu sudah dikhitan. Karena kalau dia belum dikhitan, otomatis dia masih bernajis dan otomatis sholatnya tidak sah. Dan kalau sekarang sudah ada dokter sunat sunat apa namanya itu ya? Sunat laser atau sunat apa itu? Bahkan ada sekarang sunat khitan itu untuk bayi. Ya, tadi saya bilang kalau di zaman Nabi kan dikhitan pada saat akikah. Sekarang juga dokter sudah melayani khitan untuk bayi. Tentu penanganannya lebih preventif ya dibanding yang sudah dewasa. Gitu, jamaah rahmatullah. Karena itu para ulama sepakat masalah ini. Hanya mereka berbeda pendapat bagaimana kalau anak laki-laki jadi imam sholat wajib. Nah, itu mereka berbeda pendapat. Sebagian mengatakan tidak sah, sebagian mengatakan sah. Kalau saya pribadi ikut pendapat yang mengatakan sah. Yang terpenting anak laki-laki itu tadi ya, laki-laki muslim yang akil balik minimal mumayyiz dan otomatis telah terkhitan atau telah suci badannya dari najis. Kemudian jamaah rahimahumullah, selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan kriterianya yang disebut sebagai imam sholat. Nabi sebutkan dalam riwayat Muslim, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kana fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijrah fa in kanu fil hijrah sawa'an faqdamuhum silman wala ya'ummanna ar-rajulu rajula fi sultanih. Yang paling berhak jadi imam kata Nabi pada satu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Yang paling baik bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Yang dimaksud di sini bacaan Al-Qur'an ini apa? Dua. Pertama dari sisi membaca Qur'annya, yang kedua dari sisi memahami isi Al-Qur'annya. Jadi dua hal itu jamaah rahimahullah. Yang paling layak jadi imam itu kriteria pertama adalah paling bagus bacaan Al-Qur'annya dan juga paling faqih, paling paham tentang isi Al-Qur'an. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Ya. Bukan sekedar bagus bacaan Al-Qur'annya, tapi yang paling faqih. Ya, paling bagus. Jamaah sekalian mungkin pernah lihat dulu waktu Habib Umar datang Istiqlal. Habib Umar itu bacanya biasa saja. Ya, biasa saja. Bahkan sebagian orang mengkritik makhrajnya yang masih dianggap kurang pas. Tapi karena beliau mungkin di antara jamaah yang hadir itu, beliau lah yang paling faqih, bukan lagi mungkin ya.
Memang beliau yang paling faqih di antara jamaah yang hadir itu, maka beliau dipersilahkan menjadi imam. Itu. Jadi jamaah rahimakumullah, itu yang disebut dengan paling faham atau paling baik dalam bacaan Al-Qur'annya. Dua hal. Pertama, qiraatnya paling bagus. Yang kedua, dia yang paling faqih, dia paling paham tentang isi Al-Qur'anul Karim. Kalau pada zaman Nabi SAW, imam sholat itu ditunjuk oleh negara. Ya, jadi ditunjuk sebagai oleh negara, oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu adalah imam sholat di Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid pertama di Madinah, Masjid Quba, dan kemudian Masjid Nabawi. Ketika beliau jadi imam sholat itu, sekaligus beliau adalah pemimpin di Madinah. Beliau penguasa, sultan. Dan ketika beliau mengutus para sahabat untuk menjadi gubernur di satu daerah, maka gubernurnya itu sekaligus jadi imam sholatnya. Contoh Mu'adz bin Jabal. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Nah, beliau jadi gubernur di Yaman sekaligus menjadi imam sholatnya di sana. Karena dalam Islam tidak terpisah antara imam sholat dan imam masyarakat. Imam itu apa? Imam itu pemimpin. Maknanya ya. Cuma kan selama ini kita yang dipahami imam itu sekedar imam di masjid. Kalau di luar mana? Ya, di luar Pak Wali Kota, imamnya kan? Wali Kota, Pak Gubernur, kalau kabupaten Pak Bupati, itu disebut imam. Kalau di zaman Nabi, di zaman Khulafa Rasyidin dan zaman sesudahnya, era Khilafah Umayyah, Basiyah dan Utsmaniyah, yang menjadi imam sholat itu sekaligus adalah penguasanya. Sehingga penguasanya itu pemimpinnya memang orang yang paling faqih, orang yang paling alim, paling pintar. Ya, ulamanya ulama. Nah, itu. Yang paling ulama di antara mereka. Itu yang menjadi pemimpin, jadi penguasa sekaligus jadi imam sholat. Jadi tidak dipisahkan antara imam spiritual dan imam yang menyangkut urusan masyarakat, kehidupan. Kalau kita sekarang kan Istiqlal, imamnya Prof. Nasruddin Umar ya, imam besarnya. Meskipun imam rawatibnya bukan beliau. Itu hanya posisi jabatan. Ada imam rawatibnya atau imam sholat Jumatnya. Tapi presidennya Pak Jokowi. Ya. Kemudian kalau di sini misalnya di Sulsel ada gubernurnya. Ya. Kemudian ada juga imamnya Masjid Al-Markaz. Kalau dalam Islam imamnya Al-Markaz langsung jadi gubernur. Ya kan? Imamnya Istiqlal itu yang jadi pemimpin, jadi penguasa. Itu kalau dalam Islam tidak terpisah. Sehingga memang imam itu, pemimpin itu, penguasa itu adalah orang yang paling faqih, orang yang paling alim, orang yang paling tahu tentang isi Al-Quran. Nah itu yang diangkat jadi pemimpin. Jadi orang yang paling berilmu, ya, orang yang paling luas ilmunya. Nah itu yang berhak dan layak menjadi imam di antara kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, jika mereka sama pemahamannya, jika mereka sama dalam hal mengetahui Al-Quranul Karim, sawa'un kata Nabi, sawa'an, maka yang dilihat adalah fa'lamuhum bis sunnah. Siapa yang paling tahu tentang hadis Nabi, sunnah Nabi. Siapa yang paling banyak hafal hadis, siapa yang paling luas pemahaman tentang hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi, itu yang menjadi imam. Berarti lagi-lagi ini soal keilmuan lagi nih. Siapa yang paling alim di antara mereka? Kalau pemahaman Qur'annya sama, maka cari yang paling bagus pemahaman sunnah, pemahaman hadisnya yang paling bagus di antara dua orang itu siapa? Kalau ternyata sama, tetap sama, kata Nabi SAW, maka di antara mereka sama pemahaman tentang sunnah, tentang hadis, maka pilih orang yang paling awal berhijrah. Ya, faqdamuhum hijrah. Siapa yang paling memulai, paling mendahului hijrah? Jadi kan di zaman Nabi itu kaum muslimin hijrah ke Madinah ya. Dan hijrah itu tanda iman, tanda taat. Yes, orang yang cepat-cepat hijrahnya tidak lama-lama, itu orang yang paling besar imannya, paling besar takwanya kepada Allah. Jadi diukur adalah hijrah. Berarti kalau kita konteksnya sekarang, berarti siapa yang paling cepat taubat, ya, atau siapa yang paling cepat jadi orang soleh, kira-kira begitulah ya. Siapa yang paling cepat jadi orang soleh itu yang layak jadi imam. Ini kriteria ketiga. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ya, juga disebut adalah siapa yang lebih tua di antara mereka, yang paling tua di antara mereka. Yang paling tua, karena kan asumsinya bahwa yang paling tua itu berarti lebih duluan dia masuk Islam, lebih duluan dia, kan di zaman Nabi kan mereka musyrik dulu, musyrik kemudian masuk Islam, atau lebih duluan merasakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih luas ibadahnya,
Kemudian juga kata Nabi, jika mereka sama dalam hijrah, maka dipilih siapa yang lebih dulu di antara mereka yang masuk Islam di antara mereka. Ini di zaman Nabi ya masuk Islam tadi. Kalau kita sekarang patokannya tentu bukan masuk Islam, karena kita sudah Islam sejak, kita sudah Muslim sejak lahir. Berarti yang paling tua, ini sebagaimana hadis lain dikatakan yang paling tua di antara mereka, itulah yang menjadi imam. Ya, wala ya'ummanna rajula fi sultani. Dan janganlah seorang mengangkat orang lain di dalam kekuasaannya sebagai orang lain yang dalam kekuasaannya sebagai imamnya. Jadi tidak boleh mengangkat budak atau hamba. Ini juga yang saya tambahkan. Salah satu yang tidak dibolehkan jadi imam itu adalah budak atau hamba sahaya. Cuma kan sekarang sudah tidak ada budak ya. Sekarang sudah tidak ada budak, tidak ada hamba sahaya. Itu tidak boleh mengangkat budak hamba saya sebagai imam. Gitu. Nah inilah kriteria imam. Hadis lain menyebutkan juga kalau ada musafir dan mukim, maka yang lebih layak jadi imam adalah si mukim, bukan si musafir. Ya, ada musafir, ada juga warga setempat. Nah, yang warga setempat ini yang paling layak jadi imam ketimbang si musafir. Ya, itu juga menyebutkan kriterianya seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, inilah kriteria seorang menjadi imam. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, lalu bagaimana mengangkat imam sholat yang dia adalah orang yang suka bermaksiat? Ya, bolehkah mengangkat imam yang suka bermaksiat? Ya. Jadi ada sebagian orang itu tidak mau sholat, saya tidak mau sholat di situ. Ini cerita dari pengurus masjid. Nah, itu ada jamaahnya tidak suka sama imamnya. Kenapa nggak suka? Karena imamnya itu menyemir rambut. Ya, disemir rambutnya pakai warna hitam. Sementara Nabi SAW ketika baru hijrah, ketika baru Fathu Makkah, Nabi lihat ada seorang yang kakek yang sudah tua itu. Nabi katakan, "Ghayyiru walaysa bis-saw." Rubahlah rambutmu kata Nabi, tapi jangan dengan warna hitam. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan Nabi melarang menyemir rambut pakai warna hitam. Larangannya itu haram. Tapi ada pula yang mengatakan tidak, larangannya cuma makruh. Ya, larangan menyemir. Tapi ada kejadian seperti itu. Imam sholatnya itu sudah tua, tapi dia semir rambutnya. Memang kalau lagi sholat tidak boleh nyemir rambut. Gimana caranya sambil sholat nyemir rambutnya? Nggak bisa kan? Nanti selesai barunya semir. Gitu. Nah, tapi ada yang bilang, saya tidak mau sholat, Ustaz, saya nggak mau sholat di depan imam yang di belakang imam, saya tidak mau sholat di belakang imam yang ada juga yang tidak mau sholat di belakang imam yang belum menikah. Ada juga yang menyebut seperti itu. Saya tidak mau sholat di belakang imamnya belum nikah. Dia belum sempurna agamanya. Karena hadis Nabi mengatakan nikah itu menyempurnakan separuh agama kalian. Itu. Jadi ada juga yang seperti itu. Jadi pilih-pilih imam ya, selera ulama. Mengangkat imam dari orang yang suka bermaksiat itu tidak membatalkan sholat. Ya, hanya saja dimakruhkan. Karena dalam hadis marfu dari Ali bin Abi Thalib diceritakan, "La ya'ummannakum dzu jara'atin fi dinih." Janganlah mengangkat seorang imam di antara kalian seorang yang suka menganggap enteng urusan agamanya. Artinya suka melanggar perbuatan-perbuatan haram atau meninggalkan perintah wajib atau bahkan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang makruh. Larangan-larangan makruh. Misalnya kayak main domino. Ya, cara pengantin ya. Apa ya? Kalau cara pengantin, domino 7 hari 7 malam. Ada Pak Iman di situ. Ini jangan, karena orang ini berarti tidak terjaga dari perkara-perkara yang makruh. Ya, perkara makruh. Main domino. Karena para ulama itu menyatakan main domino makruh. Abu Hanifah mengatakan haram. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan makruh saja main kartu. Main domino sama dengan main catur. Main catur, main kartu itu makruh. Ya, karena Nabi menyebutkan bahwa dalam hadis-hadis yang sahih, orang yang bermain kartu atau bermain catur itu seperti orang yang mencelupkan tangan ke minyak babi atau darah babi. Jadi mencelupkan tangan ke darah babi, minyak babi itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Berarti main catur, main kartu hukumnya makruh. Ya, kartu. Itu makruh. Nah, gimana kalau Pak Imamnya main kartu, main catur? Nah, itu dia mengerjakan perbuatan makruh. Bagaimana mengangkat imam seperti itu? Makruh saja. Ya,
tetap sah sholatnya, cuma kurang afdol. Ya. Atau misalnya ada Pak Imam, Pak Imam kalau minggu begitu Pak Piti ayam. Pak Imam pakai songkok Arab tuh, songkok haji ya, songkok putih. Dia ngaji. Gimana? Dia bilang, ayamku ini paling hebat satu kampung ini. Dia pegang ayamnya bawa motor, pergi Pak Piti ayam. Ya kan? Mana pula dia pakai celana pendek, celana kolor ya, kelihatan pahanya naik motor. Jadi sudah terbuka auratnya, dia sabung ayam pula. Sabung ayam itu jelas haram ya. Kan itu menzalimi binatang, itu menyiksa binatang. Tidak boleh menyiksa binatang seperti sabung ayam. Sabung ayam itu menyiksa binatang. Tidak boleh. Tapi tidak ada jiwanya Ustaz, tidak pakai uang ji. Ya kalau pakai uang judi, namanya maisir. Kalau tidak pakai uang, enggak pakai taruhan, bukan maisir, tapi itu menzalimi binatang. Ya, kalau pakai uang pula, dosanya dua. Judi pula, menzalimi binatang juga. Nah, itu kata para ulama makruh saja ya. Artinya memang sebaiknya tidak mengangkat imam yang seperti itu. Ya, tidak mengangkat imam yang seperti itu. Bahkan di zaman Nabi Nabi pun memberhentikan Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur di Yaman sekaligus sebagai imam mereka salat mereka. Karena pada saat itu rakyat atau warga di sana itu tidak suka dengan Mu'adz bin Jabal. Karena ketika dia jadi imam sholat, bacaannya sangat panjang. Jadi bacaan surahnya sangat panjang. Sehingga mereka mengadukan hal itu kepada Nabi. Dan Nabi pun meminta Mu'adz untuk kembali ke Madinah dan diganti oleh imam yang lain atau gubernur yang lain. Nah, jadi saya kata para ulama, kalau secara umum masyarakat tidak suka sama imam itu, sebaiknya jangan dia jadi imam. Secara umum ya. Kan kalau tidak suka saya kira saya katakan begini, bisa saja ada orang itu tidak disukai oleh 1-2 orang. Bisa saja kan? Saya enggak suka imam ini, saya tidak suka. Bisa saja. Tapi kalau hanya 1-2 orang yang tidak suka tidak apa-apa. Lanjut saja dia jadi imam. Tapi kalau secara umum ya, mayoritas katakanlah 80% masjid itu enggak suka saya Pak Imam ini. Kenapa? Kalau dia jadi imam terlalu cepat. Saya kayak gitu ya. Dia imam terlalu cepat jadi imam. Atau macam-macam. Atau mungkin ketidaksukaan secara pribadi saja. Ketidaksukaan secara pribadi. Orang itu tidak bermaksiat, cuma mungkin kurang disukai secara pribadi karena mungkin tampilannya agak sangar ya, mungkin kumisnya kayak Pak Raden. Tahu Pak Raden? Kumisnya kayak Pak Raden itu kan, mungkin begitu. Mungkin brewoknya brewoknya agak sangar gitu kan. Jadi secara umum masyarakat tidak suka sama imam itu. Itu kalau di zaman Nabi ada gubernur yang memang dalam Islam kan gubernur itu imam ya, yang tidak disuka oleh masyarakatnya secara umum tidak suka, maka dia akan diberhentikan, diganti oleh yang lain. Meskipun ketidaksukaan itu soal selera saja, Ya, saya tidak suka secara, bukan berarti dia berbuat maksiat. Dia tidak berbuat maksiat, cuma secara selera tidak disukai. Nah, itu juga sebaiknya dihindari yang seperti itu. Ya, kadang-kadang kan ada itu imam memang di masjid itu kontroversi ya. Sebagian jamaah suka, sebagian tidak suka. Itu kadang-kadang seperti itu, secara pribadi. Gitu. Kemudian berikutnya, karena itu dimakruhkan mengangkat imam yang suka menganggap enteng urusan agamanya. Termasuk makruh mengangkat imam yang dibenci oleh kaumnya. Ya. Meskipun tetap sah sholat di belakang mereka, ya tidak masalah, tidak berdosa, tidak batalkan sholat. Ya, hanya ini hukumnya makruh saja. Kemudian adapun orang yang tidak boleh menjadi imam sholat itu jelas adalah orang kafir. Orang kafir jelas tidak boleh jadi imam sholat. Ya, orang kafir ataupun orang munafik yang kemunafikannya jelas. Ya, orang munafik yang sifat nifaknya itu jelas. Kalau seperti di zaman Nabi itu di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu memang disebutkan dengan jelas sifat nifaknya. Ya, maka dia tidak boleh menjadi imam. Bahkan di zaman Nabi ada masjid Dirar itu, masjid itu yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang munafik itu siapa? Orang munafik itu orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Mereka tidak beriman, tidak beriman sama sekali, tapi mereka itu takut sama Nabi. Karena bagi orang Arab pilihannya cuma 2, masuk Islam ya atau dibunuh. Mereka tidak boleh beragama musyrikin, ya penyembah berhala, tidak boleh. Itu. Kalau mau masuk Islam boleh atau Nasrani, minimal Nasrani. Nasrani kan masih agama samawi ahli kitab. Nah, maka zaman Nabi itu di Madinah banyak orang-orang yang berpura-pura masuk Islam. Nah, mereka disebut kaum munafik. Mereka itu sempat bikin masjid tandingan.
Maka Nabi katakan kepada para sahabat, bakar masjid itu. Itu disuruh bakar itu masjid. Karena masjid itu dibikin untuk memecah kaum muslimin di Madinah supaya mereka tidak sholat bersama Nabi terus, terpecah sholatnya. Nah itu juga tidak sah menjadi makmum di belakang orang seperti itu ya. Artinya memang dia kemunafikannya jelas. Kan ada itu namanya orang yang pura-pura masuk Islam saja ya. Misalnya kalau di zaman kita sekarang mungkin ada laki-laki Nasrani, laki-laki non-muslim yang dia menikahi wanita muslimah. Nah, sebelum menikah dia diislamkan. Setelah diislamkan ternyata dia ya tidak baik agamanya, misalnya seperti itu ya. Dia berpura-pura saja masuk Islam hanya karena mau menikah sehingga dia masuk Islam. Nah, itu orang-orang munafik. Ya, para ulama menyatakan tidak sah salat di belakang mereka. Adapun bermakmum di belakang imam dengan berbagai macam mazhab yang berbeda-beda, ya ini hukumnya dibolehkan. Ya, imamnya mazhab Hanafi, makmumnya mazhab Syafi'i, boleh, tidak masalah. Imamnya mazhab akidahnya Asy'ariyah, makmumnya mazhab akidahnya misalnya Mu'tazilah, ya, atau Maturidiyah, ya boleh, tidak masalah. Meskipun berbeda mazhab, bahkan imamnya itu misalnya mengikuti mazhab Syiah dan makmumnya itu Sunni, itu juga dibolehkan. Ya, karena Syiah yang ada sekarang itu yang kita lihat ya Mas kalian seperti Rafidhah itu menyimpang dari Syiah yang lurus. Ya, kalau kita baca dalam kitab Tarikhul Mazahibul Islam karya Syekh Abu Zahra disebutkan bahwa Syiah itu sebenarnya lebih ke mazhab politik. Ya, mazhab politik itu yang aslinya zaman Ali bin Abi Thalib. Syiah itu adalah pendukungnya Ali. Mereka ingin yang jadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib sepeninggal Utsman bin Affan. Nah, kalau yang ada sekarang ini yang ngaku-ngaku sebagai Syiah itu disebut Rafidhah, At-Tahawi, macam-macamnya. Itu yang menyimpang karena memang mereka itu kadang-kadang akidahnya sudah keluar dari Islam. Misalnya menyebutkan bahwasanya seperti apa lagi? Bahai, namanya Bahai ya. Bahaiyah, pengikutnya Bah. Nah, itu memang sudah menyimpang dari Islam. Jadi, tapi kalau yang dimaksud Syiah di sini adalah hanya pada aspek politik, perbedaan pendapat dengan Sunni hanya pada aspek politik saja, bukan pada aspek akidah, bukan pada aspek ibadah yang sifatnya pokok atau syariah yang bersifat pokok, maka boleh menjadikan dia sebagai imam meskipun berbeda dengan makmum secara umum. Jamaah rahimakumullah. Kemudian adapun imam di antara kaum wanita, ya, jadi maka seorang wanita boleh menjadi imam pula. Jadi khusus bagi kaum wanita, mereka juga boleh mengangkat seorang menjadi imam di antara mereka. Jadi boleh mengangkat imam di antara, misalnya yang sholat ini adalah sesama wanita semua, ya maka dibolehkan mengangkat imam di antara mereka itu dari kalangan wanita, itu dibolehkan. Jamaah rahmatullah. Lalu bagaimana dengan azannya mereka? Ya, para ulama mengatakan kalau wanita azan, hukumnya juga boleh. Saya sholat di rumah, lalu mereka azan. Namun azannya itu cukup terdengar oleh sesama mereka kaum wanita. Ya, azannya terdengar cukup sesama mereka. Misalnya sholatnya di dalam rumah ya. Ya, wanita yang misalnya ada 5 orang, 6 orang. Misalnya mahasiswi yang satu kos-kosan, isinya 6 orang. Ya, dia azan saya dalam rumahnya boleh dia azan. Dan dia imam sholat makmum bersama sesama kaum wanita. Itu. Yang tidak boleh kalau di situ yang azan wanita, imam juga wanita, ternyata ada jamaahnya yang wanita imitasi. Nah, itu yang nggak boleh. Siapa ini? Ini ya, apa namanya? Namanya Susan ya. Susan kalau malam ya. Tapi kalau siang Susanto. Nah, itu. Malamnya Susan, siangnya Susanto. Nah, itu tidak boleh itu kalau gitu ya. Gitu. Karena kalau seperti itu dia adalah laki-laki. Ya, dia laki-laki. Tapi ada juga itu yang kayak gitu, jamaah rahimakumullah. Saya berapa kali lihat itu. Jadi ada jamaah haji. Ya, jamaah haji tapi bencong ya. Jadi dia pakai ihramnya gimana? Pakai ihramnya seperti laki-laki ya, ternyata ya. Tetap pakai ihramnya laki-laki. Tetap dia juga pakai apa namanya baju seragam jamaah hajinya tetap versi yang laki-laki. Dia tidak pakai yang versi perempuan. Ya, bahaya kalau dia pakai versi perempuan di tanah haram ini. Ya, Anda laki-laki, Anda jangan ganti tanda petik, ganti identitas sampai di tanah haram. Bisa-bisa
langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Cuma sayangnya ada juga yang konsisten karena sudah ganti kelamin, sudah operasi plastik macam-macam, akhirnya sudah merasa sebagai wanita. Begitu meninggal, dia bikin surat wasiat, tolong saya diurus jenazah saya dengan jenazah perempuan. Nah itu di sana pengurus masjidnya, imamnya kan tidak mau urus dia dengan jenazah perempuan. Dia ini laki-laki, yang mandikan dia laki-laki, yang kafan dia laki-laki. Gitu. Jangan yang mandikan dia perempuan, dia ini laki-laki bukan perempuan. Gitu. Jamaah rahimakumullah, jadi gitu ya. Ini berkaitan dengan hukum siapa yang menjadi imam dan siapa yang menjadi makmum. Kemudian berikutnya jamaah rahimakumullah, tugas imam ini memang sangat berat ya. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, hadis dari Abu Hurairah, ya yusalluna bikum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhtau falakum alaihim. Mereka, kata Nabi, boleh mengimami salat kalian. Maka jika mereka salatnya benar, kalian dan mereka pun mendapatkan pahala salat yang sama. Pahala salat ya. Sedangkan jika mereka imam itu salah, maka kalian tetap mendapatkan pahala salat dan kesalahan itu tanggung jawab mereka. Gitu kata Nabi SAW. Jadi kalau ada imam yang sengaja menyengaja salatnya salah, menyengaja ya. Dan saya kira secara umum tidak ada imam yang sengaja salat menyalahkan membuat salatnya salah, itu tidak ada. Ya, jadi yang dimaksud dalam hadis, jangan kita salah paham maksud di sini ya. Kalau ada imam yang sengaja membuat sholatnya jadi salah, misalnya imam itu sholatnya baru 3 rakaat, sholat isya nih, baru 3 rakaat. Begitu selesai salam, makmum protes, Pak Imam baru 3 rakaat, dia bilang tidak, 4, ya kan? Dan dia yakin sebenarnya memang baru 3, tapi gengsi, masa Pak Imam begini sudah tua, ini saya ini KH, Kiai Haji, ini makmum saya semua ini masih TH, Kiai Haji, dia TH, saya KH, Kiai Haji, gitu kan? Jadi gengsi dia, akhirnya dia mengatakan saya tadi sholatnya sudah benar, sudah 4 rakaat. Akhirnya apa? Ya sudah, bubar jamaah, tidak nambah 1 rakaat. Berarti kan imamnya melakukan kesalahan. Gitu. Dan dia tahu, dia sadar bahwa itu kesalahan. Maka kata Nabi SAW, kalau imam itu sholatnya benar, maka bagimu makmum dan mereka dapat pahala sholat. Tapi kalau sholatnya imam itu salah, maka bagimu makmum dapat pahala dan kesalahan itu atasnya sendiri. Itu jamaah. Kesalahan itu atasnya sendiri. Gitu. Tapi sebaliknya kalau sholatnya benar, maka imam itu mendapatkan akumulasi pahala dari makmumnya. Begitu disebutkan dalam hadis yang lain. Ya, dia imam itu mendapatkan pahala sebagaimana engkau tanpa mengurangi pahala sholat kalian. Jadi kalau seperti Masjid Al-Markas kan mungkin jamaahnya sampai puluhan ribu ya, atau ya puluhan ribu barangkali ya, ribuan lah ya, ribuan jamaahnya. Nah itu imamnya dapat pahala sholat ribuan jamaah tanpa mengurangi pahalanya si makmumnya. Tapi sebaliknya kalau dia berbuat kesalahan, berbuatnya itu dengan sengaja, sekali lagi ya, bukan tanpa sengaja. Kecuali kalau yang imamnya lupa sama sekali ya, dia salah, dia sangka itu sudah 4 rakaat. Ya, padahal sudah lewat 5 rakaat salat isya. Diprotes sama jamaah, dia yakin itu masih 4 rakaat, tapi memang dia lupa, dia sangka itu masih 5 rakaat, dia sudah yakin. Ya, maka dalam keadaan seperti itu, ya karena tanpa kesengajaan, maka tentu saja salatnya tetap sah dan tidak ada sama sekali yang mendapatkan dosa dari sisi, atau tidak ada sama sekali yang sia-sia salatnya, semuanya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi begitu tanggung jawab seorang imam, sehingga dia mesti memikul tanggung jawab berkaitan dengan makmum yang dalam hadis yang lain disebutkan, ini satu hadis yang lupa saya bacakan tadi, Nabi juga menjelaskan, al-jihadu wajibun alaikum ma'a kulli amir barran kana aw fajiran, as-salatu wajibatun alaikum khalfa kulli muslim barran kana aw fajiran wa in amila al-kaba'ir. Nabi bersabda, jihad itu wajib atas kalian bersama-sama setiap pemimpin kalian, amir kalian. Apakah dia itu seorang pemimpin yang baik maupun tidak baik. Ya. Dan salat itu juga wajib bagi kalian di belakang setiap muslim, imam kalian.
Apakah dia adalah muslim yang baik ataupun muslim yang tidak baik, suka bermaksiat. Bahkan sekalipun dia itu suka mengerjakan dosa besar. Nah ini hadis yang juga memperkuat bahwa boleh menjadi makmum di belakang orang yang suka berbuat maksiat sekalipun. Cuma tadi konteksnya itu adalah kalau si imam itu melakukan kesalahan dengan sengaja, maka dia yang tanggung kesalahan itu, bagi makmum tetap dapat pahala. Sementara kalau sholatnya imam makmum benar semua, maka imam ini mendapatkan pahala makmumnya tanpa mengurangi pahala mereka para makmum. Jadi dia dapat akumulasi total pahala dari sebagaimana pahala makmumnya. Jamaah rahimakumullah, demikian pembahasan seputar imam. Masih banyak yang kita belum bahas ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian bulan depan insyaallah. Sementara saya cukupkan, saya persilakan yang mau bertanya seputar tema ini. Di luar tema juga boleh. Tafadhol Pak, langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan jadi imam, tapi imam ini cuma dia asalnya sosial ini? Iya, iya. Iya, tentu saja dibolehkan, Pak. Tidak ada masalah. Meskipun hafalannya surah-surah pendek. Karena Nabi SAW juga melarang imam itu bacanya terlalu panjang. Jadi Nabi itu juga melarang imamnya bacanya terlalu panjang. Jadi ketika Nabi meminta Mu'adz bin Jabal untuk berhenti jadi imam dan membatalkannya, mengembalikannya ke Madinah dan posisinya sebagai gubernur itu diganti, Nabi katakan, janganlah engkau menjadi imam yang memanjangkan bacaanmu, karena engkau tidak tahu siapa di belakangmu. Di antara mereka mungkin ada yang sudah tua renta, di antara mereka mungkin ada yang sakit, ada yang punya hajat dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana ukuran panjang pendeknya bacaan imam? Ya, kita baca praktek Nabi. Nabi kalau sholat subuh jadi imam seringkali membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sholat Jumat Nabi baca surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Itu. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyiyah. Itu yang Nabi suka baca. Sholat Jumat, sholat Lebaran, Id, sholat Idul Fitri, sholat subuh, itu yang Nabi baca. Bahkan kalau sholat subuh hari Jumat, rakaat pertama Nabi baca surah As-Sajdah sampai habis. Rakaat kedua Nabi baca surah Al-Insan sampai habis. Itu panjang itu. Ya, bahkan kalau sholat gerhana, kusuf ataupun khusuf, kata Aisyah, Nabi membaca surah yang sangat panjang. Sampai kata para ulama, Nabi itu baca surah Al-Baqarah. Ya, kalau surat gerhana ya, surat gerhana itu bacaan surah Al-Baqarah. Panjang sekali. Tapi lagi-lagi ini tergantung situasi. Kalau mau ikut sholat gerhana, yang sakit duduk, kan gitu aja. Yang sudah tua tidak kuat berdiri, duduk, atau berdiri saja dulu. Kalau nanti sudah tidak kuat langsung duduk, kan gitu. Yang punya hajat, yang punya keperluan apa ya nggak usah ikut, karena ini bacanya panjang. Tapi sholat lima waktu secara umum, memang Nabi melarang bacaan itu terlalu panjang. Bahkan pernah di zaman Nabi itu buru-buru selesai sholat. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau pendekkan bacaanmu? Kata Nabi, aku mendengar seorang bayi, anak bayi yang menangis meminta hak dari ibunya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu sholat di belakang, anaknya nangis, anak bayi. Maka Nabi cepat-cepat pendekkan bacaan surahnya, ya tidak panjang-panjang pengumpul, atau gesi pendek, langsung berhenti. Karena kata Nabi, aku mendengar ada seorang bayi yang meminta hak dari ibunya. Kan mungkin bayi ini mau netek, mau nyusu, sementara ibunya lagi sholat. Itu maka Nabi sependekkan sholatnya supaya bayi itu berhenti menangis dan dia bisa mendapatkan haknya ibunya. Hak dari ibunya apa itu? Hak, karena dalam Islam wanita itu wajib menyusukan bayinya. Dalam satu hadis Nabi mengancam, siapa wanita yang tidak mau menyusukan bayinya, kata Nabi, maka kelak di neraka digantung payudaranya. Itu kalau wanita tidak mau menyusukan anaknya. Ya kan, kecuali kalau memang tidak keluar, kan kadang juga ada perempuan yang ada sedikit kadar susunya. Nah, maka kalau susunya itu ibunya sedikit, ASI, air susu ibu sedikit, maka dibantu dengan ASIS, air susu ibunya sapi. Dibantu sama ASIS, air susu ibunya sapi. Itu susu formula. Ya, karena yang air susu ibu sedikit kayak gitu. Tapi kalau banyak, artinya produksinya banyak, itu tidak boleh. Makanya di zaman Nabi waktu itu mempercepat bacaan surah. Tapi tidak ada masalah kalau imam itu baca yang surah-surah pendek saja, tidak masalah. Boleh saja tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ya, tangan Pak Haji. Kalau as-sajdah yang dibaca satu rakaat
Ya tetap boleh, tidak masalah. Cuma zaman Nabi, kata Ibnu Abbas, Nabi itu kalau sholat subuh hari Jumat, Nabi membaca surah As-Sajdah rakaat pertama dan surah Al-Insan rakaat yang kedua. Jadi beliau tidak memotong As-Sajdah, habiskan satu surah. Lalu lanjut lagi rakaat kedua Al-Insan. Kalau imamnya tidak hafal bagaimana? Nah itu boleh, para ulama membolehkan. Imamnya baca kan di zaman Nabi belum ada mushaf ya. Zaman Nabi belum. Kalau kita sekarang sudah ada mushaf, bahkan sekarang ada mushaf yang ukuran besar. Jadi imam itu boleh baca sholat sambil dipasang meja-meja depannya, dia baca itu mushaf Quran. Yang penting itu kipasnya matikan. Jangan sampai ada kipas di atasnya mushaf itu, tiba-tiba dia baca innalladzina apa itu tak putar kan? Dia itu halamannya sudah tergeser gitu kan. Maka kasihan tadi halaman mana itu kan. Nah, maka ya itu boleh saja, tidak masalah imamnya baca Quran itu. Ya, baca Quran mushaf ya. Apa boleh pakai HP? Boleh juga pakai HP, tidak masalah. Kalau mau pakai HP Quran di HP, cuma kalau HP rawan ya. Tiba-tiba ada apa nih kuliah ada iklan lewat. Iklan Shopee COD itu bahaya kan. Nah, jadi kalau mau pakai mushaf juga boleh. Itu bisa jadi solusi supaya imamnya baca surah As-Sajdah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Bisa pakai dua mushaf, satu surah As-Sajdah dibuka, satu aja nih. Kalau nanti sudah lewat satu halaman dia bisa balik lagi. Dia gerakkan saya tangannya itu imam, baru dia baca lagi, lanjutkan setelah itu. Jadi sekarang bagi kita sangat mudah karena sudah ada mushaf. Di zaman Nabi tidak seperti itu karena belum ada mushaf. Mushaf ada nanti pada zaman Utsman bin Affan dicetak mushaf pertama kali. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tidak harus dia juga Haji, tidak harus. Cuma afdolnya begitu. Afdolnya seperti itu, tapi tidak harus. Afdolnya saja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Andai pun ada imam, Ustaz, ada imam tidak baca surah. Selesai Fatihah Dhalin Amin langsung sujud rukun, tidak ada masalah juga. Karena ulama sepakat surah setelah Al-Fatihah itu sunnah hukumnya, bukan rukun. Ya, cuma kalau imam begini kan, mau jago jadi imam itu kan. Al-Fatihah itu tadi kayak tadi bisa ada imam surah pendek terus dibaca gitu kan. Kecuali kalau memang tidak ada yang lain ya yang bisa. Nah itu, kalau ada yang bisa ya diganti saja yang bisa dengan yang lain seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian kita cukupkan kajian kita malam ini. Insyaallah kita lanjutkan bulan depan dengan masih pembahasan seputar salat berjamaah. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi alamin wa rafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.